Segitunya ya. Nauzubillahi min zalik. Kemudian Hashim menghubungi si AT dan mintanya datang ke kamar hotelnya. Oke semuanya, sahabat Inspektor Mode Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Fir Sakti di channel Inspektor Mode Indonesia. Ada kabar viral ya yang menimpa Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Hasyim Asy'ari. Beritanya dipecat dari KPU. DKPP memvonis dan memecat beliau sebagai Ketua KPU Republik Indonesia karena sebuah kode etik yang dilanggarnya. Kita coba baca beritanya biar lebih lengkap. Sebenarnya apa penyebabnya beliau ini dipecat dari Ketua KPU? Oke, saya lansir dari CNN Indonesia. DKPP resmi pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena tindak asusila. Nah, saya masih belum membaca ya. Kita baca bersama-sama, dengarkan bersama-sama beritanya, yang mana sempat viral memang ketika pemilihan presiden kemarin. Hasyim Asy'ari ini banyak sekali diberikan teguran, diberikan diberikan sanksi, teguran terakhir, teguran keras dan sebagainya, tapi beliau masih aman, tidak dipecat atau tidak dikeluarkan dari KPU. Nah, akhirnya mungkin ini DKPP sudah menilai waktunya karena banyaknya kasus atau kode etik yang dilanggar oleh beliau. Coba kita baca, yang membuat beliau dipecat itu tidak lain karena tindakan asusila. Seperti apa, kita baca beritanya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asy'ari terkait aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang anggota panitia pemilihan luar negeri Den Haag, Belanda. Putusan itu dibacakan Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di gedung DKPP Jakarta Rabu 3 Juli 2024. Hedi mengatakan Hasyim Asy'ari selaku teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Karena memang beliau ini terakhir sudah diberikan peringatan keras terakhir ya. Artinya kalau misalkan ada kode etik yang dilanggar lagi, otomatis sudah dipecat. Kenapa? Karena yang terakhir kemarin ketika pemilihan itu adalah peringatan keras ya, peringatan keras terakhir. Hedi mengatakan Hasyim Asy'ari selaku teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Berarti kalau dikabulkan kan berarti ada bukti. Nggak mungkin seorang hakim menjatuhkan atau mengabulkan pengaduan itu tanpa ada saksi yang konkret dan akurat. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Poin 3 putusan. Presiden Jokowi diminta melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Jadi tetap presiden yang nantinya memberhentikan atas usulan dari DKPP. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian poin keempat putusan itu. DKPP dalam putusannya menyatakan ada hubungan seks antara, saya cuma membacakan ya. DKPP dalam putusannya menyatakan ada hubungan seks antara Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asy'ari dengan seorang anggota PPLN Den Haag inisial CHT. DKPP mengatakan hubungan badan dilakukan secara paksa di kamar hotel tempat Asy'ari menginap 3 Oktober 2024. Saat itu Hasyim Asy'ari berada di Den Haag berkaitan dengan kepemiluan. Wah, segitunya ya. Nauzubillahi min zalik. Kemudian Hasyim menghubungi si AT dan mintanya datang ke kamar hotelnya. Di sana Hasyim disebut merayu dan memaksa hingga akhirnya terjadi hubungan badan. Yang namanya, saya tidak bermaksud untuk mengomentar apapun, yang namanya jabatan, kalau sudah tinggi itu godaannya sangat luar biasa. Godaan laki-laki terberat itu adalah seorang wanita. Makanya Allah itu menjanjikan bagi laki-laki yang
bisa menahan di dunia dan bisa masuk surga, jaminannya adalah surga yang di dalamnya itu ada bidadari, seorang wanita yang cantik-cantik. Kenapa? Karena godaannya laki-laki adalah seorang wanita. Beliau sudah punya jabatan, pasti punya uang, ya gampang lah bagi beliau untuk menyalurkan itu semua. Kemudian Hashim menghubungi CAT dan memintanya datang ke kamar hotelnya. Di sana Hashim Asy'ari merayu dan memaksa hingga akhirnya terjadi hubungan badan. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara teradu dan pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan bukti. Nah, ini buktinya. P15A, P15B, P15C, P16, P20 dan P21. Kata anggota DKPP Ratna Dewi Patalolo, DKPP tidak menjelaskan detail terkait bukti-bukti tersebut. Jadi memang isu dulu ketika beliau menjabat seorang ketua waktu pemilihan presiden tahun ini, beliau sudah diisukan ada pelecehan seksual, tapi tidak diurus, tidak digubris. Mungkin masih dalam proses pelaporan dan sebagainya. Tapi isu itu pernah mencuat. Ternyata isu itu benar, teman-teman sekalian. Dan nggak tahu deh. Mungkin apesnya beliau akhirnya semua bukti teradu diterima, terbukti, dan beliau dipecat sebagai KPU Republik Indonesia. Jadi memang Pak Hashim ini sudah diberikan banyak sanksi ya, sanksi yang kemarin itu diberikan peringatan tegas terakhir dan sebagainya, dan puncaknya hari ini beliau dipecat dan dibebas tugaskan menjadi seorang ketua KPU yang mungkin ketika pemilihan itu sempat rame ya. Ya begitulah nasib. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada besok. Kita tetap berusaha kita untuk lebih baik daripada hari yang kemarin. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Saya Fritz Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.